Saya ngasih kesempatan dua adik kita ini untuk menyampaikan, mengapresiasikan, mentasbihkan, mendengarkan hafalannya, hafalan dadakan ini ya. Mohon maaf. Karena ke depan mungkin saya akan minta pada agak sedikit kaget juga kok anak-anak agak berkurang berbagi ini kan gitu. Ya, anak-anak agak berkurang. Berapa orang tadi? Belum ditanya. Oke, ngumpet ya. Nanti beliau Lisan mau baca surat Al-Qasiyah, ada surat Al-Qari'ah ya. Ada mikir lagi kan? Yang lainnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashiyah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin 'aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, wa ila as-samai kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, summa inna 'alaina hisabahum. Sadaqallahul adzim. Jazakallah ya. Kemudian yang ke depan kasih hadiah ya. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini. Udah hari ke-7 dari bulan Rabiul Awal 1439 Hijriah. Artinya sudah bergeser mendekati ke Ramadan sebenarnya, pertengahan ya, atau baru 5 bulan lagi yang utuh, 6 dengan bulan sekarang Ramadan ini. Pertama kita bersyukur karena kita dibangkitkan kembali dari tidur kita. Tidur itu adalah yang diungkapkan dalam doa kita adalah mati kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau juga pas bangun
Hidupnya juga sama kan, kita ucapkan kata-kata mati itu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dibangkitkan kita dari kematian kita hakikat. Dan kita awali dengan aktivitas ibadah di pagi hari ini. Ya, selamat saya serta apresiasi bagi yang mengawali dengan sholat tahajud. Ya. Dan kita aktif bareng bersama melaksanakan sholat subuh. Dan insyaallah sholat subuh yang dilakukan tiap pagi dan kita komitmen untuk melaksanakannya adalah sebagai upaya. Ya, kita hanya berupaya bahwa di antara upaya menghilangkan sifat munafik itu adalah terbiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya. Nah, Nabi mengatakan begitu. Inna hataini sholatain, sesungguhnya dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya, asqalu sholawat ala munafiqin, sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Dan itu karena munafik pasti sholatnya yura'unan nas atau kusala, mereka kusala sholatnya, mereka malas-malasan sholatnya, ditambah lagi yura'unan nas, mereka ingin dilihat orang. Insya Allah yang sholat subuh kan nggak ada cerita menjelang menuju ke masjid apa teriak-teriak atau ketuk-ketuk pintu tetangga. Kalau tetangga lihatin saya mau sholat subuh kan tidak kan? Berarti orang yang betul-betul insya Allah ikhlas dalam pelaksanaannya, sehingga wajar Allah ataupun Rasul gitu kan memberikan tekanan ataupun penghargaan ataupun sampai dinyatakan oleh beliau bahwa orang yang sholat subuh berjamaah itu orang yang insya Allah terhindar dari sifat munafik. Ya. Upaya kita aja, mudah-mudahan bisa komitmen terusnya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin jazakumullah. Kalau awal-awal dulu kita sempat mengcopy bukunya ya, enak ada, sehingga enak kalau kita bisa beraktivitas itu lewat buku yang kalau memungkinkan ada terjemahannya ya, sehingga kita bisa tema demi tema kita bisa pelajari. Walaupun sebenarnya kalau ini kan adilatul ahkam atau pokok-pokok dalil yang berkaitan dengan buku. Kalau di sini ada kajian fikih bisa ada irisan sebenarnya. Ini kan menyangkut masalah dalil-dalil yang memang menjadi rujukan kitab-kitab fikih kan itu sebenarnya. Tapi nggak masalah. Insyaallah sekilas saja, kulit-kulitnya saja. Mungkin karena detailnya nanti dalam bab pembahasan fikih yang lebih luas lagi. Ada kajian fikih siapa sih? Belum. Oh belum. Baik, kita masih dalam kitab Buyuh ya, jual beli. Kita tahu bahwa jual beli ataupun ini termasuk di dalam hal yang berkaitan dengan bab muamalah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan bahwa amal yang paling baik itu amalur rajuli, atau ketika ditanya ayul kasbi yang usaha apa yang paling thayyib nih, yang itu kata thayyib itu bagus. Qala amalur rajul biyadi, kerjaan seorang dengan tangannya. Sudah di sini. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap baik jual beli yang mabrur, mabrur dari kata birrun, membawa kebaikan. Ada haji mabrur, haji yang baik kan hasilnya bisa didapat ya, dan bisa dinikmati. Atau jual beli untungnya, bagiannya, haknya atau ribahnya, untungnya bisa dirasakan. Nah ternyata kalau konsep dalam Islam, mau jual beli, mau pinjam meminjam, mau sewa menyewa, apapun itu kok landasannya beda dengan mungkin pikiran manusia biasa. Karena ketika kita bicara tentang al-qardu saja disebutkan taqarrub, di dalamnya mengandung taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah pada urusannya meminjamkan uang kepada orang. Sampai Rasulullah kaget ketika melihat tulisan bahwa al-qardu itu, meminjamkan itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya daripada sedekah 18 kali. Ada di waktu beliau Isra Mi'raj di Arsy kan tetap tulis begitu. Jibril jawab, dia tanya tentang kenapa bisa begitu, orang yang meminjamkan jauh lebih besar daripada pahalanya daripada orang yang bersedekah. Kata Jibril, orang yang minjam itu sedang butuh, sementara orang yang kita kasih sedekah belum tentu dia lagi butuh.
Kemarin lagi butuh pinjam duit 1.000 buat ongkos anaknya ke sekolah atau kuliah. Besok datang, bu ini sedekah 50.000, udah dapat kemarin, kan gitu. Jadi pahala kemarin meminjamkan lebih besar daripada pahala ngasih sedekah. Karena orang yang kemarin lagi butuh-butuhnya sekarang udah nggak butuh lagi. Makanya ternyata landasannya adalah ibadah. Nggak bisa kita pungkiri itu. Umat Islam itu bicaranya gimana? Gimana cara bisa membantu orang? Bagaimana cara memudah orang mendapatkan kebutuhannya? Makanya bikin warung, bikin toko bukan konotasinya kebutuhan aja yang didapat. Itu jauh. Padahal ada hal yang lain yang mungkin kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Keberkahan jualan dia, walaupun kelihatannya kan jual beli ada 3 kemungkinan. Bisa untung secara finansial, bisa sama saja modal segitu jual segitu, bisa rugi. Bisa rugi. Tapi rugi ini bisa saja membuat dia dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah mungkin dapat kiriman dari WhatsApp ataupun di medsos, ada seorang muslim laki-laki di musim dingin di Saudi sana, dan dia butuh selimut 6, punya uang 100 real. Datanglah kepada pedagang, Pak, saya butuh selimut 6 biji tapi punya duit cuma 100 real. Ada yang harga ini bisa mendapatkan selimut 6? Ada, kata tukang jualan. Disisihkan, nih yang 5, yang 1 real, yang 1 hadiah buat Anda. Temennya yang tadi mau beli selimut, kok kamu jual 20 real, padahal kamu mau jual cuma 140 real satunya. Ya, kalau saya bilang begitu dia nggak bisa dapat selimut dan juga dia akan jadi malu. Udah saya katakan 20 real satunya dan satu masih hadiah, padahal harganya 440 real. Mungkin jarang banget menemukan pedagang kayak begitu di kita. Kalau tidak landasi dengan ibadah ya. Jadi makanya kalau Ali radhiyallahu anhu mengatakan hayatuna kulluha ibadah, kan hidup kita semuanya adalah ibadah. Sehingga bukan untuk mencari keuntungan dunia semata, tetapi di balik aktivitas itu ada hubungan korelasi dengan pahala yang ingin didapatkan dari aktivitas tersebut. Jadi rugi kalau kita, makanya tidak bisa kita pisahkan. Ini urusan akhirat nih, sholat, sujud gitu kan. Ini urusan dunia, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa lepas begitu aja. Urusan mencari nafkah itu pokoknya kita urusan dunia lah. Cara apapun kita lakukan, ternyata nggak semuanya dalil, keterangan, aturan lengkap banget gitu kan. Apalagi kalau bicara tentang, kan disebutkan juga dalam tema besar ini riba juga, riba disebutkan. Riba itu oleh orang kafir waktu dilarang tentang riba bilang innamal bai'u mislu riba, jual beli itu sama dengan riba. Contohnya, Pak, tolong pinjemin saya uang 1 juta ya. Oke, nanti saya siap bayar Bapak 1.200.000. Itu riba, jelas banget. Kenapa? Karena seolah-olah saya beli duit 1 juta, saya bayar dengan 1.200.000. Sementara uang bukan barang atau bukan komoditas yang bisa dijual belikan. Nggak boleh. Makanya nanti kan berbicara riba kan dahab bil-qirdah gitu kan. Ya dan anyanin. Jadi sama, jangan ada kelebihan. Kalau uang ya pinjam, berikan uang, dipinjam kemudian diberikan sama seperti waktu dipinjam, itulah namanya tidak terlibat dari dunia. Nah sekarang ada orang kafir mengatakan, nah, kalau saya tidak pinjam duit, tapi Pak saya butuh umpamanya harga handphone murah yang 1 juta, itu kan banyak kan pinjam duit buat beli handphone, kata si bapak itu, enggak gitulah, saya belikan handphone yang 1 juta, jual harga 1.200.000, sama kan untungnya 200 juta. Yang tadi pinjam duit lebih 200, yang ini jual handphone lebih ada dapat untung 200. Dalam benak orang kafir, innamal bai'u, jual beli ini mislu riba, seperti riba, untungnya sama. Cuman Allah sudah memutuskan wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan tadi itu ada komoditas yang berupa HP dijual untung 200, wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Itu mungkin perbedaan dasar dalam sistem ekonomi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional udah yang penting uang keluar sekian dapat bunga sekian per bulan, selesai. Tapi kalau yang syariah buat apa nih Bapak? Usahanya sudah lancar atau belum? Atau barangnya sudah bisa dilihat dan segala macam, nanti juga dibelikan. Kalau ada kerjasama dengan dealer atau apa, kalau butuh motor mobil dibelikan dulu, dijual kepada konsumen, dibayar sekian kali atau dicicil. Dalam arti bahwa ada komoditas yang dijual belikan.
Kalau riba dikembangkan luar biasa bahayanya, luar biasa. Bisa jadi orang minjem itu yang ketimbang minjem nanti tinggal nyicil aja udah, komoditas yang dia inginkan tidak jadi. Hanya membayar bunga dan pokoknya, itu adalah sesuatu yang diharapkan dalam syariat kita. Nah itulah maka kita berbicara masalah babul muamalah ini tidak hanya berkaitan dengan mencari untung, tetapi di belakang itu ada juga yang berkaitan dengan mencari ridho dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ada kata-kata baik mabrur karena mengandung kebaikan dalam transaksi ataupun dalam aktivitas jual beli tersebut. Dan tentunya juga walaupun ada transaksi jual beli yang halal menurut agama, ada patokan lain. Janganlah jual beli yang diharamkan, karena Nabi pun mengatakan waktu itu Futuh Makkah, Innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, wal maitah, bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan berhala. Saya tidak minum arak, cuma saya bikin arak dijual ke orang, saya pakai duitnya, ya sama saja. Ya kan? Sama dengan Yahudi yang ketika Allah mengharamkan bagi mereka suhum itu artinya lemak babi, lemak sapi, lemak binatang ternak yang halal, haram bagi mereka saat itu untuk dikonsumsi. Bagaimana mereka lakukan? Ada buah mereka meleburnya, mencairkannya, wabahuha dijual, akal usaha. Mereka makan hasil jualan lemak yang dilebur tadi kan. Ternyata lemak itu bagus buat melumuri perahu kan, supaya air tidak cepat rembes ke dalamnya. Ya kan, kayak bisa jadi kayak lilin kan gitu. Tapi intinya Yahudi bikin hilah, bikin tipu muslihat, udah tidak dimakan lemaknya tapi dijual. Hasil penjualannya dimakan. Ya kan? Ya sama haram kan. Jelas-jelas barangnya haram dijual. Wal maitah bangkai. Bangkai itu adalah maksudnya binatang ternak, binatang yang halal dimakan, tapi tidak disembelih. Nantinya bukan karena disembelih dikatakan bangkai. Wal khinzir, babi sama. Wal asnam dan patung. Yang bikin patung, pengrajin patung. Ini bicara bikin patung mungkin ya kan sudah dijelaskan sama Nabi SAW ya. Nabi itu atau malaikat yang masuk ke rumah, dan di rumah tersebut ada patung, ada anjing, ada gambar wanita kan gitu. Malaikat tidak masuk. Patung itu memang juga dibedakan, ada patung yang memang berkaitan dengan mengagungkan. Ada bukan patung bukan yang di bawah patung. Sudah ditanyakan itu gimana? Kalau boneka, apakah boneka ada upaya mengagungkan boneka tersebut? Tidak ada. Biasa boneka itu udah bosan gak diinjek-injek, ya kan? Tapi kalau patung itu menjadi benda yang dikeramatkan, dijaga, bahkan karena cucu jangan ganggu, itu punya kakek kita dulu katanya kan itu bahaya, dengan buang aja patung. Atau hadiah dari Gubernur Bali kan itu, patung dari sana, ya nggak usah, itu adalah salah. Buang aja atau dilebur kalau buat apa ya. Jadi intinya dalam bab muamalah ini nggak bisa lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kata Nabi kaitan dengan Yahudi, qatalallahu al-yahud, Allah semoga membinasakan orang Yahudi. Innallaha lama haram alaihim syuhumaha, ketika Allah mengharamkan kepada mereka syuhum, artinya lemak binatang yang mereka konsumsi, jamaluha summa ba'uha, mereka lebur kemudian mereka jual, fa'akalu samana fa'ibah, jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu, mereka lebur, mereka jual, dan mereka makan dari hasil penjualan tersebut. Dia harus barang-barang yang halal ya. Makanya atau ya jualan barang yang halal itu senang banget kayaknya ya. Jualan miras banyak, pabriknya juga, bahkan ya mudah-mudahan pemerintah DKI betul-betul jadi pemerintah yang bersih ya, saham yang di pabrik mirasnya ditutup ataupun dijual ya, artinya dicabut. Kemudian narkoba, dan menggiurkan banget narkoba itu, tapi katanya lebih menggiurkan itu jualan manusia ya, jualan manusia lebih menggiurkan pula. Maksudnya jual manusia
ketika nanti kiamat tiba, Nabi sampai mengatakan inna syarrun nas, sesungguhnya sejelek-jelek manusia man qamatis sa'a, yang kiamat tiba hum ahya, dia masih hidup. Ya, jadi kalau masih hidup kiamat tiba berarti manusia terjelek. Orang baik akan meninggal di luar. Nah, jadi itu bab muamalah ini tidak bisa kita abaikan, lepaskan dari bab ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab muamalah kita punya kebebasan memilih, al-khiyar. Ya. Al-khiyar itu adalah masing-masing punya keputusan mau terus ataupun mau batal, itu terserah. Kalau maunya main paksa, kalau bawa kita ada perjanjian nih, barang yang saya jual ini. Kalau ini dapat cashback 3%, lagi ada itu juga dengan beberapa pihak. Kalau ini barang ini cashbacknya 30%. Tapi kalau mau beli barang ini wajib beli yang ini yang kita bisa dong. Kalau yang kita nggak mau beli jangan ada main paksa. Harus atas masing-masing bebas memilih. Bebas menentukan mana yang dibeli, mana yang butuh, terserah. Jangan memaksakan orang membeli sesuatu yang dia tidak butuh. Nggak boleh. Dan itu akan jadi salah. Kita akan jadi boros hidup kalau membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Udah bahaya itu. Kita para bapak usaha terus-terusan, tapi para ibu banyak keinginannya gitu. Yang butuh sudah terpenuhi, yang inginnya masih banyak banget. Udah repot itu. Ya kan? Belilah barang berdasarkan kebutuhan. Itu pun kalau ada yang bisa ditangguhkan, ada yang mendesak, kan gitu. Harus bisa milih-milih. Kata Nabi, idza tabaya rajulan, kalau dua orang itu bertransaksi, faqul wahidin minhuma bil khiyar, masing-masing bisa memilih. Malah yatafarraqa, sebelum berpisah. Wakana jami'an, ya. Jadi sebelum mereka berpisah, silakan untuk memilih. Au yukhayyar ahaduhuma al-akhar, atau salah satu di antara mereka kasih pilihan. Jadi apa enggak nih? Gitu kan? Kalau sepakat dua-duanya kita nggak jadi, sepakat jadi ya jadi. Atau salah satu menawarkan, mau nggak jadi apa enggak? Mau kata yang mau beli nggak jadi untuk kali aja kan? Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajaba al-bai'u. Kalau salah satu di antara mereka kasih pilihan dan terjadilah transaksi, maka terjadi wajib untuk terjadi jual beli. Kalau udah dipilih mengatakan jadi, udah selesai dan bertransaksi dengan tuntas. Wa itafarraqa ba'da an tabaya'a, kalau berpisah setelah terjadi jual beli tadi. Walam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'. Jadi kalau sudah berpisah setelah terjadi, ya sebenarnya tidak boleh itu dibatalkan kembali. Berpisah harus keluar dari toko atau tokonya. Kok rusak? Nah tadi kan kita udah teliti barang-barang, tidak ada kerusakan. Nanti bisa saja ada sesuatu terjadi. Kalau sudah terpisah dan sudah terjadi transaksi, sebenarnya tidak boleh. Itu memang Islami, kalau ada bayar toko, barang tidak bisa dikembalikan setelah sampai di rumah, kecuali ada janji garansi, beda lagi. Kalau garansi apa ini, tas ini garansinya 3 bulan. Kalau nanti ada kerusakan akibat cacat barang ini, silakan kembalikan diganti dengan yang baru kan itu, atau mobil biasanya kan itu. Itu boleh-boleh aja, karena itu ada perjanjian dan ada kesepakatan bersama. Dan Muslim itu kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu berdasarkan syarat mereka masing-masing, kecuali kalau syarat itu mengandung penghalalan kepada benda yang haram atau mengharamkan sesuatu yang asalnya halal, ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat yang wajar-wajar jatuh ya, mobil itu nanti kalau sudah sampai di rumah, kalau ada kerusakan, ada apa, tolong balik lagi. Itu kan syarat di antara mereka, boleh, ya kan? Karena tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat kita. Nah, kemudian bicara yang tadi alfiah untuk yang kebebasan, silahkan melanjutkan transaksi ataupun tidak, itu atas keputusan bersama, tidak ada paksaan bagi masing-masing pihak. Kemudian tidak ada juga kalau dalam transaksi luar biasa, tidak boleh ada pembohongan atau penipuan. Itu luar biasa. Kalau di kita kan printernya harga naikin dulu, itu kan sekian kali lipat.
ditambah bohong lagi, di barangnya bagus segala macam ya. Tawar setengahnya mau, ternyata pas datang ke rumah, lah ini barang jelek kan. Itu adalah hal yang salah. Sementara Nabi mengatakan bahwa orang yang jual beli itu kalau mereka baik sedekah wa bayyana, jika mereka itu jujur dan menjelaskan barang yang dijual belikan itu adalah benar adanya, tidak ada penipuan, burika fi bai'i, maka dapat berkah dalam jual beli mereka berdua. Nah, tapi kalau baik kata wa kadawan, jika mereka menyembunyikan dan berdusta, nah ini muhiqat barakatuh bai'i, akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Jadi Pak, tidak bisa lepas dari keberkahan dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan nilai-nilai yang mulia di dalam Islam ini. Nah, tadi kalau dikatakan oleh Allah SWT, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan Allah menghalalkan riba. Dan riba adalah barang yang sangat-sangat berbahaya. Bahaya dunia, bahaya akhirat pula. Ya bukan dunia doang bahayanya. Karena ternyata mengandung langsung tentang laknat. Laknat apa sih? Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Laknat itu dijauhkan dari kehidupan yang indah, yang bagus nanti di akhirat kelak. Dunianya mungkin enjoy saja, dia punya duit. Nah, bayangkan 1 miliar. Kita pernah contohkan 1 miliar. Taruhlah di bank, dapat 1 bulan 1%, lumayan 10 juta. Udah gampang kaki. Beda dengan kalau 1 miliar itu dipakai menghidupi atau menghidupkan ekonomi di sekitar masyarakat sekitarnya, dipinjemi untuk ubah yang uang masuknya 1 juta, lalu usaha apa? Usaha apa, mungkin jualan mainan anak-anak, berat-beratnya 1 juta, jualan nanti hasilnya berapa persen buat saya pemilik modal, bayar 30%, ada 70% karena banyak capek. Bisa begitu, dia bisa hidup dari jualan mainan, ini makanan dan segala macam. 1 juta, berarti 1000 orang bisa hidup dari sumber 1 miliar tadi. Daripada tadi cuma dia sendiri dapat 10 juta, dari uang nyimpan di bank dapat 1% 1 bulan. Ini bisa hidup ekonomi ketika uang 1 miliar dipakai dan dimudharabahkannya, jadi diputarkan ke uang. Ada semilik pemilik bank, saya bank, saya namanya ada sohibul atau mukrid mudharib namanya, orang yang memutarkan uang. Itu yang Rasulullah lakukan bersama Khadijah. Khadijah punya barang yang bisa dijual belikan, dibawa Rasulullah ke Syam, untungnya luar biasa. Dan karena Nabi orang jujur, ya Khadijah sampai percayakan aku menjadi istrinya kan gitu kan. Karena memang saking jujurnya Nabi dalam bab jual beli. Jadi sebelum apa-apa, belum bicara masalah untung atau rusaknya ekonomi, tapi masalah riba sudah mengundang laknat dari Rasulullah SAW. Boleh mengatakan la'ana Rasulullah SAW, kata Jabir bin Abdillah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Allah melaknat pemakan riba. Jadi orang yang mendapatkan uang riba itu, wa mukilahu, dan orang yang ngasihnya. Saya punya uang 1 miliar, saya dapat kelebihan dari pinjaman saya ataupun tabungan saya. Kemudian yang memberikan kelebihan tadi disebut mukilahu atau muakilahu, yang memberikan makanan ataupun memberikan kelebihan tadi. Wakati baru juga penulisnya, pencatatnya, juru tulis atau administrasinya kalau di dalam perbankan. Wasyahidaihi, dan 2 orang saksinya. Misalnya data saksi, ada saksinya siapa? Waqala hum sawa, kata Nabi, semua itu mereka sama. Si pemakan riba dapat laknat, si pemberi riba dapat laknat, si penulis dan administrasi riba dapat laknat, dan si saksi dalam transaksi itu pun dapat laknat. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda bahwa riba salah satu wasabuna baban, riba itu ada 73 pintu, kayak kelompok itu ya. Kita umat yang alasan bersabina firqah, umat akan memecah kepala sampai 73 golongan. Ternyata pintu riba juga ada sekitar 73 pintu. Aisyah yang paling ringan, Aisyah itu paling mudah, yusrun mudah. Mislu an yankiha rajulu ummahu, seperti seseorang yang paling mudahnya, paling ringannya, paling rendahnya adalah
seperti seseorang menikahi ibunya sendiri, dosanya itu begitu. Ya. Wa in arba riba irdu rajulil muslim. Ya. Dan jika riba itu membawa keuntungan, itu adalah berkaitan dengan menjatuhkan atau kehormatan irdu rajulil muslimnya. Jadi kalau menikah dengan orang yang diharamkan, ini martabat jatuh udah. Ya. Dan itu adalah sangat-sangat salah. Dan ternyata ya ketika lihat bahwa sistem Islam itu sudah jelas bagusnya, hampir saya nggak tahu apa yang tahu di perbankan, apakah semua bank di Indonesia sudah buka di syariahnya. Walaupun kita agak ragu kalau kan susah nyampurnya ya, konvensional dengan yang syariah, susah nyampur yang masalah sebenarnya juga. Makanya kalau dulu orang nggak ragu nih syariah udah bener apa belum, karena di BI belum ada di syariahnya. Sekarang kalau masyarakat sudah ada ya. Jadi jalurnya kalau syariah ya syariah lagi, nggak bisa syariah minjem uang ke konvensional kemudian memakai sistem syariah, nggak bisa, pasti sistem bunga lagi ya. Sama beberapa koperasi juga membuat atau kerjasama dengan bank syariah, dan bank syariah mewajibkan koperasi Anda harus koperasi syariah. Makanya banyak sekarang berubah dari koperasi konvensional kepada koperasi syariah. Dan Pak Menteri atau Kementerian Koperasi mewajibkan kalau bikin KSPPS, pokoknya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah yang dapat sertifikat dari MUI. Itu jadi kalau bahkan MUI bikin pelatihan, dan saya alhamdulillah ikut grup yang pertama bulan Agustus kemarin. Dari 40 peserta ada 12 yang tidak lulus gitu kan. Karena waktu itu ada koperasi karyawan PT Tamas asalnya konvensional murni, kemudian karena kerjasama dengan BRI Syariah mengharuskan dia berubah kepada koperasi syariah, diurus-urus, ternyata mentok di mana di masalah Dewan Pengawas Syariah. Dan saya dari MUI Kota Depok buat rekomendasi dari Ketua MUI, tapi itu nggak cukup, harus ikut pelatihan dulu di DSN ya, Dewan Syariah Nasional ya. 3 hari kita pelatihan dan ada ujian dan lulus. Dan untuk Dewan Pengawas Syariah boleh, Dewan Pengawas Syariah Koperasi itu tidak dibatasi berapa yang dia bisa awasi, karena tidak tiap hari kantor, karena ada masalah ini datang saya selesaikan gitu. Dan harus dipisah antara koperasi, ada antara pengawasnya dengan pengawas syariah, itu harus terpisah. Kalau yang pengawas syariah minimal 60% dia bersertifikat MUI ya, kalau 2 ya salah satunya ya kan. Itu artinya bahwa ada yang membidangi warna 3 seharusnya, yang syariah ada, yang bidang kelembagaan ada, yang bidang keuangan juga ada, jadi akuntan bisa mengawasi perjalanan koperasi tersebut kan. Tapi minimal harus mendapatkan sertifikasi dari MUI. Dan kelabakan karena banyak sekarang yang begitu, koperasi bikin koperasi syariah ya, tambah melek ya alhamdulillah ya kan, karena ternyata lebih berkah, lebih yakin, tidak ngawang-ngawang gitu kan, tidak asal pinjemin duit nanti kembaliin sekian, tidak begitu, tapi dipantau juga untuk apa usaha ini atau duit ini untuk usaha apa gitu kan. Nanti ada akan yang dibenarkan dalam syariat kita ya. Bisa murabahah, jual beli, bisa mudharabah, mengikutsertakan modal di dalamnya, bisa musyarakah masing-masing, uang digabungkan, kerja pun bareng, itu namanya musyarakah gitu kan, bisa. Dan itu semuanya bisa jadi berkah. Tapi landasannya harus jujur, terbuka luar biasa semuanya. Jangan ada yang tutup-tutupi ya, ditutup-tutupi. Nah, konsep atau larangan dasar dalam bab riba ini hadis yang muttafaq alaih. Kata Nabi SAW, la tabi'u dzahab bidhahab. Jangan kalian jual emas dengan emas. Illa mislan bimisli, kecuali seperti itu. Saya jual emas 5 gram, saya akan dapat 5 gram lagi. Wala tusibbu ba'daha ala ba'din. Jadi jangan ada kelebihan sebagian di atas sebagian yang lain. Saya jual emas kelihatan yang bentuknya kurang bagus 5 gram ya, kemudian kata yang sono karena saya buat emasnya bentuknya bagus banget nih perhiasan ini, udahlah 4 gram aja. Nah, itu nggak boleh karena sama-sama masing-masing berupa emas.
Wala tabi'ul waraq atau warik bil warik atau warik bil warak. Jangan kalian tukar perak dengan perak ila mislan bi misl, kecuali sama. Wala tusifu ba'daha ala ba'd, jangan ada kelebihan sebagian di atas sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Juga jangan terjadi jual beli itu ghaib, orang yang tidak ada dengan orang yang najizin, orang yang ada, yang mungkin jangan sampai transaksi itu ada keterputusan, harus ya dan anjadi langsung terjadi. Mengapa disebutkan emas? Karena kita begitu alat tukar. Makanya berimbaslah uang rupiah yang kita pakai itu sebenarnya mah tidak Islam, ya kan? Karena bisa dimainkan pula di antara menjadi Soros ya, kan miliar dolar bisa jatuh harganya gara-gara dimainin. Kalau emas ya emas sebagai alat tukar, mau dijual gramanya juga memang pasti berharga, dijual nilai yang tertulis juga berharga, karena saya sesuai nilai yang tertulis pada 1 dinar, gramannya adalah 4,25 gram. Dijual emasnya segitu, dijual nilai yang tertulis segitu, udah nggak akan bisa dimainin. Ya. Nah kalau jual beli emas itu tetap harus sama, tidak boleh ada kelebihan satu dengan yang lain. Tapi kalau itu kan bentuk riba. Tapi kalau saya mau minjem duit untuk membeli sesuatu, nah gitu. Di lembaga keuangan saya pengen beli HP, tapi lembaganya nggak punya HP karena apa di bank kan nggak boleh punya apa sektorial gitu. Ya udah saya belikan bank kerjasama, saya belikan HP, tapi kerjasama dengan dealer tolong punya kontak, siapkan HP tipe ini, warna apa gitu kan, warnanya sebutkan, harganya sekian kan, udah tahu, bayarin. Nah kalau si bank nggak punya barang, maka ada 2 akad biasanya dilakukan oleh teman-teman di lembaga keuangan syariah. Akad pertama wakalah, pokoknya saya ke Pak Sunan, kemudian Pak Sunan mau minjem duit, gue beli HP. Katakan Pak Sunan dibawa uangnya 3 juta, belikan HP. Tapi akad pertama Pak Sunan jadi wakil saya, mewakilkan Pak Sunan untuk beli HP ini. Udah selesai beli HP, bawa kuitasinya, bawa HP-nya, atau kuitasi juga boleh, tapi udah jelas beli. Kemudian setelah itu ada akad murabahah, saya jual ke Pak Sunan tadi 3 juta, 4 juta, dibayar 5 kali, gitu kan? Nah itu boleh atau dibayar kan memang tidak apa kan, untuk pinjam karena saat nggak punya uang bisa dicicil, kemudian ada untungnya, ada ribunya, dengan riba beda, ribu itu ada untungnya 1 juta. Nah halal untuk karena jual beli barang. Nah itu makanya kelihatannya agak ribet gitu kan, kalau bukan sama kan gampang banget kan begitu aja. Ya, padahal menghindari sesuatu yang sudah Allah haramkan dalam transaksi. Baik, itu beberapa pemahaman dasar terhadap sistem ekonomi dalam Islam, sehingga kita sangat bersyukur karena kalau agama lain mungkin apa yang beredar aja dipakai, tapi Islam enggak, punya ciri khas, punya aturan detail banget, segalanya ada. Tinggal kita maukah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, atau boleh jadi kita abai perkara semacam ini ya. Baik, untuk sementara sekian dulu, udah jam 5 lebih seperempat, mungkin ada yang perlu didiskusikan di hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Masih banyak sebenarnya kan, ada syarikat tadi wakal sudah disinggung, ada al-qarya, ada gosok gasab itu diambil dengan paksa kan, kemudian ada syuf'ah, ada akhirat tadi pinjam, ada ihyaul mawad, jadi mungkin ada keselarasan atau aturan kita. Kalau orang beli tanah dibiarkan nganggur sekian tahun, padahal Islam 3 tahun atau 4 tahun nganggur, berada orang yang nganggur gak punya kerjaan bisa bertani, tanahnya tidak bisa digarap, maka atau ada tanah nganggur bukan punya siapa-siapa, boleh dalam Islam dia garap ke tanah, dipatok, kemudian dia katakan ini milik saya, boleh. Itu ada aturannya, karena tanah kan milik Allah. Tidak semua tanah ada pemiliknya, orang yang enggak. Ada tanah-tanah yang milik Allah, khusus langsung dari Allah diciptakan, siapkan untuk para manusia. Siapa yang boleh duluan untuk menggarapnya, mengelolanya, itu boleh dia mengatakan ini milik saya bikin pagar, saya bikin batas. Sudah ada dalam aturan. Tapi kalau negara mengatur, kalau ada orang borong tanah sekian hektar nganggur, ilalang doang yang ada, harus ada aturan berapa lama dia boleh membiarkan tanah tersebut nganggur. Jangan sampai banyak orang yang, terutama mungkin para penggarap yang ada di
itu dosa besar itu. Jadi ya udah kelola dengan baik atau pemerintah punya kebijakan. Tanah ini akan diberikan kepada si anu atau warga untuk menggarapnya bagi-bagi. Dan itu adalah sumber penghidupan bagi mereka. Itu ada aturannya di dalam Islam. Tapi kita enggak. Nah seperti itu ya, banyak yang merasakan biarkan tiba-tiba muncul naik harta kan itu. Orang nganggur kan, selama kita sering lewat ke jalan tol itu nganggur tuh tanah. Sekarang benar-benar naik harta dan jalan terus tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa mencegah itu ya. Baik, silakan yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini tantangan syariat, kamu hari pasti tambah banyak ya. Tapi bisa kita analogikan dengan hal-hal yang ada dalam syariat kita. Kalau kayak tadi saya butuh HP, gambarnya kita tampilkan kan lewat web ataupun lewat online tadi. Jenisnya segala tipe disebutkan, gitu kan. Terus uangnya tolong ditransferkan ya kan. Dan masuk barang dikirim. Sebenarnya itu dalam bahasa syariat ada yang disebut bai'us salam. Jadi kan uangnya diserahkan dulu dengan kriteria saya butuh meja, bahannya apa, ukurannya berapa, warnanya kayak apa, tolong bikinkan di uangnya. Itu dibolehkan dalam syariat bai'us salam, ya kan? Dan wajib diserahkan uang saat itu karena ada perjanjian. Dan si orang yang dipesan tadi wajib membuat barang tersebut dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, harus persis sama dengan barang itu. Jadi kalau itu dilakukan dengan online itu kan metode saja kan, tidak ketemu orangnya. Tetapi intinya bahwa kalau masing-masing tadi kan sama, si penjual si pembeli atau si penjual barang dan si pemesan itu harus betul-betul masing-masing punya kejujuran dan kesepakatan dengan benar. Jangan ada upaya salah satu memiliki niat yang buruk kan gitu. Ya cuman kalau online mungkin harus hati-hati pula, jelas apa enggak, gimana apa bisa ditelusuri dengan benar atau tidak, karena bisa saja ada menjadi unsur penipuan di dalamnya kan gitu. Jadi kalau seperti itu asal syarat-syaratnya terpenuhi ya boleh-boleh saja. Jadi si pemesan barang siap membayar uangnya, ada juga nanti bayarnya di rumah, udah barang ada kan, bisa kan begitu perjanjiannya. Jadi sama kadang-kadang suka juga ada barang yang dibutuhkan, ya udah kontak, tolong nanti uangnya sebagai kesepakatan ketika barang sampai dilihat bayar. Dan yang bayar itu kan bawa HP nih, kalau Pak tanda tangan di sini kan gitu. Uang udah diserahkan di situ, tanda tangan di HP dia, kita jadi udah sampai di sana, uang udah diterima, maksudnya uang udah diterima oleh si salesnya dan barang sudah diserahkan. Itu udah tidak masalah ya gitu. Tapi kalau yang namanya bai'us salam dulunya si pemesan barang menyampaikan dulu uangnya, karena biasa dipakai modal si pembuatnya kan. Kecuali si pembuatnya udah banyak modal, beda lagi. Ya, kalau si pembuatnya mungkin saya nggak punya uang, ya udah uangnya serahkan dulu sebagai alat atau bahan untuk membuat barang yang besar itu. Ya, itu kalau dilakukan sebenarnya kalau tidak mengandung unsur menipu, membohongi ataupun ngipul gitu kan, insya Allah hal-hal yang dibolehkan. Kan. Kemudian kalau broker ini sebenarnya kalau broker itu ada kerjasama dengan si pembeli barang, sepakat kalau saya punya barang sekian, sepakat dan jual sekian, ya, lebihnya ada yang
ambil. Itu kan sepengetahuan yang punya barang. Tapi juga harus logis kan, nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga untuk membuat pasar rusak. Gitu. Gara-gara broker bisa pasar rusak itu, ya kan? Tanah di sini harganya 100.000, gara-gara broker 150.000. Yang lain pada ngikut juga 150.000. Kayak tanah bisa tambah mahal, padahal wajarnya sih berapa sih? Ya kan gitu umpamanya. Ini gara-gara itu aja cepet banget itu perkembangan tanah itu. Makanya orang tergiur dengan investasi berupa tanah. Biarkan nganggur, ntar 2 tahun udah nambah sekian kali. Ya itu perusahaan pasar sebenarnya ya. Tapi kalau harga pasar di sini pokoknya 100.000, cuman karena supaya cepat laku dan pasar 100.000, udah dari 100.000 itu Anda dapat per meter hanya 5.000 kan gitu, seperti itu. Jualah sekian ribu meter. Ya. Tapi kalau dia kepada penjual ya penjual mana 100.000, dia jual 50.000, dia untung 50.000, 50.000 dia untung 50.000 per meter. Kira-kira itu halal apa enggak ya? Dia jual apaan? Tanah pasarnya 100.000, dia jual 150.000 dan ada untung 50.000 per meter. Itu yang membuat kondisi masyarakat kita juga sebagai konsumen rasanya berat banget. Kalau dulu berapa tanah di sini? Sawah. Ya kan gitu. Orang juga udah ketika air kurang segala macam mungkin malas juga garap sawah. Karena tambah hari kan tambah susah, banyak sampah lagi gitu. Akhirnya dijual jadi rumah lebih mahal daripada jual sawah. Nah, itu kan. Jadi ekonomi kerasa tambah berat karena memang konsepnya bukan konsep tolong menolong dan seperti kita sebutkan di awal, tapi konsepnya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa berpikir bahwa masyarakat perkembangan ekonominya tidak secepat perkembangan harga nambah begitu kan. Dilarang pula dalam bab Islam itu gini. Disebutnya, istilahnya agak lupa. Gini, kayak tengkulak. Ya tidak boleh orang datang ke kampung di tengah jalan dicegat, bawa beras mau dijual seharga dia yang dia dapat untung itu, pokoknya sekilonya 10.000. Datang orang di perjalanan, saya beli semua. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Terusnya dia kan dia broker juga, jadi beli. Atau misalnya trader ya, ada juga trader dalam bab itu. Tapi kalau mau angin dia mengambil keuntungan, pada orang kampung tidak mendapatkan keuntungan begitu besar. Ya. Dan artinya bahwa ada beberapa hal yang harus kita antisipasi. Bisa saja kelihatannya menjadi sebuah adat istiadat, tapi hal itu kayaknya tidak selaras dengan konsep dasar ekonomi Islam. Ada yang pihak dirugikan, penjual atau pembeli bisa dirugikan karena harga ditinggikan, gitu kan? Sementara penjual dia juga tidak begitu diuntungkan karena keuntungannya bukan buat dia. Makanya lebih enak nanti saya punya untung dari 100.000 itu, nah untungnya kita bagi-bagi, ada 5.000 per meter, saya 95, kan lebih indah begitu daripada dia dari sono umpamanya menyebutkan 100.000 dijual 150.000 karena ya apa asal posisinya. Ya dan tadi broker atau kalau mau dengar kegedean ya. Dengar beda lagi, ya kan? Cuman yang saya belum tahu sumbernya apa. Ada yang tahu nggak bahwa kalau transaksi jual beli ada 2,5% buat itu tuh ya? Broker itu 2,5% dia suka. Gitu. Saya kan sebagai perantara, ada dapat 2,5%. Saya belum tahu apakah ada istilahnya klausul dalam undang-undang aturan itu. Undang-undang ada ya, 2,5% itu ya. Kalau udah ada tombol itu selesai. Jadi Anda jangan main harga lagi, udah ada bagian di situ seharusnya kan gitu. Harganya sekian, nanti kalau terjadi transaksi ada 2,5%, selesai urusan situ, ada aturannya. Tapi kalau tadi 100.000 jual 50 ya untungnya. Ada yang di Cipayung di sana di Kelurahan Cipayung saya sedih dengarnya, ya tokoh yang melakukannya, yang punya tanah itu hanya dapat 50.000 per meter tanah yang kena sutet ya, kan di bawahnya dibayarin. Nah ada orang yang ya begitulah kayak broker begitu. Ke sono meminta 250.000, dia sendiri 200.000, yang tak punya tanah 50.000. Ya Allah ya Rabbana, yang punya tanah punya apa-apa. Itu luar biasa kan, jadi jahat untuk apa aibnya. Jadi kalau ada aturannya secara undang-undang yang berlaku bahwa tanah harga di situ banyak 150.000, dari hasil transaksi nanti si perantara yang memang bisa menjadikan transaksi terjadi dapat bagian 2,5%. Itu mas selesai urusan. Dan gitu. Kalau buka kan gitu. Itu mudah-mudahan ya hal ini membuat masyarakat tidak menjadi pihak yang sangat-sangat dirugikan gitu kan dengan permainan harga yang kadang-kadang tidak ada patokan yang jelas. Tapi di dalam Islam kalau harga pasar sekian ya udah segitu.
Mungkin pernah dengar yang saya ceritakan, ada orang mau beli kuda, dia datang kepada yang punya kuda tersebut, saya bayar kuda 400 dinar. Kata kuda kagak, ini harga kuda sebagus ini bahkan yang lebih bagus 300 dinar. Bayangkan yang jual pengen 300 dinar, yang beli pengen 400 dinar. Susah kalau di kita. Kata yang punya, ini udah 300 dinar udah cukup. Kata yang mau beli 400 dinar. Banyak ya? Karena kalau dibayar 400 dinar, maka harga kuda akan naik langsung 100 dinar. Apa yang terjadi? Rusak harga pasar. Tanah kan begitu. Jadi kalau boleh satu boleh 10.000 saya bayarin. Kan jadi harga pasar jadi rusak. Rata-rata 100.000 per meter itu jadi rusak. Bukan ekonomi Islam dan tidak seperti tadi. Dalam transaksi atau dalam muamalah ini di dalam Islam itu adalah nilai dasarnya dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keuntungan duniawi. Kalau lihat uang bahwa cepat banget, cepat kaya saya nih, bayar ini, nanti jual sekian, cepat kaya pasti tuan tanah namanya kan gitu. Tapi Islam tidak semacam itu. Nah, kalau dari transaksi dan tindakan ekonomi tersebut membuat masyarakat tambah berat. Justru kan dari awal kita ibadah kepada Allah, kemudian orang mendapatkan keuntungannya. Sama itu kan jual rumah itu masalah besar. Jualan barang, apakah beli tisu segede ini yang harga mungkin 7.000, 6.000, 8.000 harus pergi ke pasar? Orang baru ada di warung kita, silakan. Di sana berapa? 6.000 perak, kita jual 7.000. Ada untuk disebutkan kalau pakai ongkos ke sana bisa bolak-balik kan 8.000. Itu kan niatnya mempermudah orang mendapatkan kebutuhannya, jadi ibadah, bukan mencari keuntungan secara semata-mata. Walaupun boleh dan syariatkan keuntungan, karena Allah sudah menghalalkannya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Udah selesai dalam bab untungnya. Tapi juga jangan merusak harga pasar. Di sono harganya 6.000 dan di sekitar rumahnya harga ini pokoknya 7.000. Dia bilang pokoknya ada orang datang, Pak saya beli 10.000 ya, gitu kan? Gak bisa karena harganya 8.000. Dan yang jual jangan haji mumpung nih ada orang mau beli 10.000, ingat ini akan rusak pasar kita. Gara-gara tetangga jual 10.000 tiba-tiba tisu di sekitar kampung tersebut naik 10.000, rusak kan pasar. Nah itu yang harus diantisipasi oleh kita. Karena tadi niatnya muamalah ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah gitu. Kemudian kita keseharian lanjutannya kita lebih paham dengan nilai-nilai agama ini, bukan hanya nilai dunia belaka ya. Dunia kan akan ditinggalkan dan dunia itu diibaratkan oleh Nabi, laukanat di dunia ta'dilu janaha baqullah. Kalau dunia itu sama derajat dan harganya seperti sayap nyamuk, masa minha kafiran surbatama. Allah tidak akan memberikan air kepada si kafir walaupun cuma satu teguk. Kalau dunia punya harga, cuma karena dunia nggak ada harganya, si kafir pun yang tidak beribadah kepada Allah kasih makan sama Allah, silahkan aja. Karena dunia nggak ada harganya. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, boleh punya dunia, tapi untuk menunjang keberhasilan kita hidup di akhirat. Itu aja intinya. Baik, itu juga sementara mungkin hari ini pagi ini saya coba sekian, insyaallah. Semoga jadi berkah buat kita semua. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah iman kita dan amal soleh kita, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang dikumpulkan dalam ridhonya. Supaya kita bisa mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan bersama yang kita cintai, dan itu kita cinta sama saudara muslim, saudara kita yang soleh, saudara kita ahli ibadah, ya paling utama cinta kepada Allah, cinta kepada saudara, para sahabat, sahabat soleh, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kata Nabi kan, yusyarul mar'u ma'aman hab, seorang